Kata mereka, buat apa bantuin orang lain? Dibayar lebih juga enggak. Tapi buat saya nggak apa-apa. Kalau nggak ada dia, aku nggak tahu. Kalau nggak ada dia, aku mau minta tolong sama siapa. Kalau nggak ada dia, aku nggak tahu harus gimana. Mungkin pekerjaan seperti ini memang hanya untuk orang yang punya hati di sini. Hati yang mau bantu sesama. Dan saya suka. Saya benar-benar suka ngelakuinnya. Iya. Mau dukung saya, anak saya tuh. Sampai sejauh mana nih masih hidup Bapak? Dan saya adalah salah satu dari orang itu. Orang yang hatinya sebagai teman berobat. Kalau untuk berangkat ke rumah sakit gak nentu juga. Kadang jam 6, kadang jam 7. Soalnya akses kurang lebih 1 jam. Ya namanya nggak punya kendaraan motor ya mau nggak mau. Kalau naik angkot mungkin 1 jam lebih kali. Mungkin kalau lagi kedaruratan bareng sama keluarga pasien yang dibawa. Ya kalau nggak aku nanti dijemput. Dibawain kendaraan kayak motor. Pernah minjem motor tetangga gitu? Sering. Oh gitu, gimana ceritanya kan? Malu sih sebenarnya. Ya karena gini ya, nggak bisa kayak orang-orang kayak ngomong secara langsung, banyak nggak enaknya. Dari 2011 mungkin dulu ya. Dulu tuh aku sempat diajarin sama salah satu warga di sini yang dia kerja di rumah sakit dulu. Nah, aku diajak keliling tuh di rumah sakit. Nah, aku diajarin seharian di situ. Diajarin misalkan kayak ini buat daftar di sini lokasinya, terus IGD-nya di sini, rawat inapnya di sini, seharian itu gitu diajak keliling. Kalau dulu sistemnya gini, ketika misalkan aku bawa pasien, daftarin aku pulang, nggak ditemenin. Mulai mau nemenin di rumah sakit sampai bela-belain tidur di sana sama pasien itu 2015. Tadinya untuk keluarga sih, bukan untuk orang lain. Karena kalau kita nggak bisa dan mampu, nanti keluarga gimana? Pasti saya juga akan teriak-teriak. Ya teman-teman keluarganya udah pernah masuk rumah sakit. Mereka pernah nangis juga, ngomong, lo kalau nggak ada lu gimana ya? Untung aja ada lu gitu. Saya juga nggak pernah mikirin dari dulu sampai sekarang kayak saya udah bantu orang, terus mikir dalam otak tuh mereka bakal ngasih atau enggak gitu. Aku dijalanin aja Kak. Besar atau kecilnya ya udah. Udah siap Pak? Udah. Selama ini jadi caregiver dibayarnya gimana? Enggak, bisa ditentuin juga Kak. Iya. Ya aku kembalikan lagi ke mereka. Sukarela gitu? Iya sukarela. 20.000 pernah. 10.000 pernah. Itu nemenin sampai sore kan? Iya, sampai dapat ruangan juga. Karena orang itu nggak punya. Terus dia maksa untuk nerima. Tadinya aku nggak mau nerima, tapi orang itu memaksa. Nanti kita salah lagi. Sampai dia bilang, jangan nolak rezeki walaupun segini. Tapi kalau paling besar dibayar berapa Kang pernah datang? 500.000 ya. 1 juta pernah. Karena dibayar seikhlasnya, gimana cara bertahan secara ekonomi Kang? Bismillah aja sih. Terus biasanya pasien sakit apa aja Kang? Banyak banget, ada yang stroke, kena DBD, terus epilepsi juga ada, dan dari semua kalangan. Dari anak kecil, dewasa, sampai orang tua. Pasti deg-degan. Pasti, ya deg-degan udah pasti. Karena kan emang ini baru pertama kali juga ya. Kadang udah selesai di poli, selesai antar pasien, nunggu obat, tiba-tiba ada telepon lagi yang harus diurus ke IGD, aku nggak pulang. Karena benar-benar yang kita ngurus pasien di IGD itu
Aku takut nanti kalau dia nggak ada umur. Apa sih para pasien butuh jasa Akang biasanya? Apakah karena nggak ada keluarga yang bantu? Karena ketidaktahuan informasi, terus ibaratnya awam lah. Karena mereka pun ketika di rumah sakit nggak pernah saya anggap orang lain. Pasti saya bilangnya orang ya keluarga, entah itu saudara. Nah mulai banyak dikenal sama para dokter itu, kok keluarganya banyak banget, karena keluarga besar. Sampai bilang, lu jangan bilang keluarga lu lagi ya, ini siapa. Saking seringnya gitu ya. Malah yang aku bingung itu kadang aku masuk, itu dikasih jalan khusus kalau di RCM. Karena mungkin pakaianku rapi, disangkanya aku dokter. Bahkan cleaning service di sana pun bilang, pagi dok. Pernah nggak sih Kang dipandang sebelah mata gitu? Sering. Ya dibilang kerjaan gak jelas. Ya mau kayak gini aja. Ya saya bisa apa? Ya saya cuma tamatan SMP, saya bisa apa? Kayak teman-teman aja sering nanya, lo emang mau kayak gini aja gitu? Nggak mau nyari kerjaan yang lain? Aku bilang enggak. Karena ini udah jalan hidupku. 2014 sempat nyerah. Sering nyalahin diri sendiri. Kenapa sih? Apakah ini salahku? Ya Allah, kenapa kamu masih ambil juga? Padahal aku udah ikhlas gitu ngerawat mereka. Kadang dimarah-marahin, kadang dibentak di apa sampai nangis ke bapak. Kayaknya udah deh. Tapi bapak yang ngedorong anak untuk terus maju. Malamnya itu aku dimimpiin mereka datang dengan keadaan udah sehat. Udah sehat itu, tapi mereka berpesan terima kasih udah ngurus mereka baik. Aku kista steroid, benjolan di leher membesar, terus dioperasi akhirnya. Sekarang siapa yang ngurusin ke sini? Oke, permisi mau ambil hasil darah. Sampai aku ke sini, sampai pulang dia. Makanya aku tuh, ya Allah, kata aku baik banget. Kalau nggak ada dia, aku mau minta tolong sama siapa? Soalnya yang ngerti kesini kan dia. Aku nggak ngerti apa-apa. Kalau nggak ada dia, aku nggak tahu harus gimana. Dari rumah, perjalanan aku kan jauh ya Kak. Pernah ngeluh capek nggak sih? Dia mah. Sendiri bangga nggak sih sama Kang Asep? Bangganya Bangga begini. sih, Kak. Kan kita orang nggak punya sekolah nggak atas. Tapi jalan dia alhamdulillah karena kesabaran dia, ketawakalan dia, kesabaran dia. Alhamdulillah kita. Aku nggak bisa ninggalin kerjaan ini karena udah sayang. Untuk siapapun yang ada di sana, ketika orang minta bantuan, kita bantuin, kita tolongin, tanpa harus pandang bulu siapa dia dan latar belakang dia tuh seperti apa.